언제까지 그렇게 살 거야? 뭐? 감사합니다. 조심히 가, 수진 씨. 네, 가볼게요. 나가라고. 싸가지 없이. 사진 속 여자가 너라고 말할까? 은수야, 고통 속에서 지금. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Wonderful World yang makin seru. Ini dari reviewnya by Mimin. 모두 알아버렸어. Eun Soo Hyun sudah tahu siapa identitas asli dari seorang Kwon Sun Yul, yaitu anak dari orang yang dia tabrak. Tapi di sini dia tidak langsung bilang sama Sun Yul apa yang dia ketahuin. Dia cuma berpesan sama Sun Yul bahwa jangan mengusik keluarganya, karena ketika keluarganya diusik, dia tidak akan pernah bisa memaafkan hal itu. Apalagi dia juga kehilangan anaknya secara tidak adil. Ditambah lagi kan di sini Sun Yul tuh kayak playing victim dan bilang bahwa dia lebih menderita. Padahal sebenarnya Soo Hyun yang jauh lebih menderita dibandingkan Sun Yul. Setelah itu, Soo Hyun mengajak mertuanya dan juga ibunya beserta Suho untuk pergi ke tempat pemijatan ataupun relaksasi. Jadi di sini dia pengen membahagiakan ibu mertuanya dan juga ibunya sendiri. Nah, di sini kita juga tahu bahwa menurut Suho bahwa ibunya sendiri ataupun mertua Soo Hyun sebenarnya itu sayang banget sama Soo Hyun. Karena ketika Suho mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ibunya jauh lebih mencintai Soo Hyun dibandingkan dirinya, ibunya cuma bisa terdiam, dan ketika dia melihat ke arahnya Soo Hyun, terlihat bahwa memang ibunya mencintai dan juga menyayangi Soo Hyun. Mungkin aja ibunya itu kayak perhatian sebenarnya, cuma ya nggak tahu gimana love-hate relationship mungkin ya. 나를 괴롭히고 싶으면 마음껏 그래도 좋아. 그렇지만 Sun Yul si bocil lucu ini ya kan, lagi dan lagi dia ngerasa paling tersakiti sedunia ya kan. Dia nggak terima kata-katanya Soo Hyun sama dia. Padahal orang yang paling jahat itu adalah sebenarnya dirimu, Sun Yul. Tahu, ha? Jadi di sini dia bilang bahwa dia bakal membuat Soo Hyun itu menderita sampai akhir gitu loh. Ya udah, lakuin aja lah sendiri. Bodoh kok aku bilangnya. Dan di sini juga akhirnya di-spill bahwa memang Sun Yul yang mengambil gambar perselingkuhan Suho dan juga Han Yuri Luchnut. Dan Suho sengaja melihat Soo Hyun itu bahagia dulu ya kan. Nah, setelah dia mendapatkan kebahagiaannya kembali setelah keluar dari penjara, maka saat itulah dia langsung menghancurkan kebahagiaan Soo Hyun pelan-pelan. Bahkan dia mengusik seluruh anggota keluarga Soo Hyun termasuk ibunya sendiri. 정보 다시 주셔야겠는데요. Terus Soo Hyun pergi menemuin si ibu dosen psikiater, iya kan? Nah, di sini dia akhirnya nge-spill kenapa ibu dosen ini berbohong sama dia tentang Kwon Sun Yul dan juga Kwon Min Hyuk yang sebenarnya adalah anak dari korban kebakaran itu. Akhirnya dia meminta maaf karena dia disuruh sama Sun Yul. Bodoh, kok aku bilang ya kau bu ya, bodoh. Kok nggak tahu apa permasalahannya, sok-sok ngebantu orang kau guru. Hingga akhirnya dia minta maaf sama Soo Hyun dan memberikan identitas asli dari anak yang merupakan korban kebakaran. Dan Soo Hyun pun langsung menemuin anak itu. 나더러 용서해달라고 온 건 아니지? 일기장 Kwon Min Hyuk nggak seneng didatengin sama Soo Hyun karena dia masih nggak terima orang yang udah ngebakar orang tuanya itu, membuat orang tuanya meninggoy, itu udah meninggoy juga. Dia pengen orang itu lebih menderita lagi. Tapi Soo Hyun kan, kita jangan lupa bahwa dia juga seorang ahli psikologi, ya kan. Jadi Soo Hyun bilang sama anak itu, Min Hyuk, bahwa jangan melakukan hal seperti itu kalau nggak mau nyesal sama seperti dirinya. Jadi dia minta tolong banget sama Min Hyuk, kalau misalkan butuh bantuan silakan hubungin dia, karena banyak banget yang mau bantuin Min Hyuk di luar sana. 금 갤러리 관장 윤혜금입니다. By the way, si mbak tetangga ternyata kan emang punya galeri yang cukup gede banget. Nah, terus dia tiba-tiba didatangin sama Kwon Sun Yul. By the way, dia punya lukisan di mana lukisan itu bercerita tentang seorang perempuan yang diselingkuhin sama suaminya. Dia selingkuh sama adik iparnya, kok rada mirip dengan cerita Soo Hyun, ya kan? Nah, by the way, Sun Yul kesana itu pengen ngambil lukisan yang dipesan sama Kim Jun. Dan di lukisan itu pun ternyata ada tersimpan sebuah flash disk yang dimana itu kayak dana gelap gitu ya. Setelah itu lukisan itu langsung diberikan sama Sun Yul kepada Kim Jun. Lalu dia juga memberitahukan sama Kim Jun bahwa dialah yang mengambil
foto perselingkuhan Kang Suho dengan Han Yuri gitu. Nah terus sebenarnya Kim Jun agak kurang suka nih dengan tindakannya Sun Yul ya kan. Nggak tahu nih dia serius atau hanya memang sengaja berpura-pura baik sama Sun Yul. Tapi Sun Yul bilang bahwa dia bakal ngebantu Kim Jun sampai naik ya kan, tanpa dihalangin sama Suho. Tapi Suho udah tahu kalau misalkan galeri milik si mbak tetangga itu yang punya Kim Jun juga ternyata itu adalah pengaliran dana gelap seperti yang diduga tadi. Berarti flash di situ isinya dana-dana gelap ya kan. Terus dia juga diberitahukan sama si mantan detektif tentang Soo Hyun yang bertemu dengan Sun Yul. Dia juga tahu siapakah Sun Yul sebenarnya. Lalu dia tanyalah sama si Soo Hyun ya kan, kenapa dia berjumpa dengan Sun Yul. Soo Hyun bilang bahwa Sun Yul itu adalah anak dari korban kebakaran. Cuma karena Suho udah tahu siapakah dia sebenarnya dan istrinya nggak mau jujur sama dia cuma bilang bahwa untuk jangan bertemu lagi dengan Kwon Sun Yul. Setelah itu Suho langsung ngecek nih tentang identitas anak dari korban kebakaran sekitar berapa puluh tahun yang lalu. Nah ketika dia cek ternyata informasinya rada minim dan gak ada juga sosok dewasa dari anak tersebut. Jadi dia masih penasaran dan pengen mencari tahu lebih lanjut. Nah keesokan harinya Soo Hyun ternyata pergi ke tempatnya Taeho. Di sana kebetulan ada Kim Jun yang lagi melakukan penggalangan dana untuk anak-anak yang sakit jantung. Soo Hyun kebetulan sambil bawain makanan juga sama Taeho, dan Taeho memberitahukan juga sebuah informasi bahwa Sun Yul itu putus sekolah karena ibunya, dan ibunya kan dirawat di sana dan itu kan dibiayain sama yayasan miliknya si Kim Jun. Disinilah Soo Hyun jadi kayak, hah kok bisa? Dan ibunya si Sun Yul juga dipindahkan ke VIP room. Dikunjungin juga lah sama Soo Hyun, dan ketika dia keluar dari sana, dia lihatlah Kim Jun itu masuk ke sana dong. Dan Kim Jun seakan-akan kayak kasihan banget sama ibunya Sun Yul, padahal kita nggak tahu fakta di balik itu semua. Kasihan kali lah Sun Yul kok udah tahu kok misalkan betul si Kim Jun inilah yang udah nabrak ibunya, ya nggak sih? Gak kebayang nanti kayak mana nyesal dan bodohnya si Sun Yul ini ya kan. Nah setelah itu Soo Hyun mengikutin kemana perginya si Kim Jun ini karena dia penasaran banget. 뭐 가져갈게. Sebenarnya Mimin berharap couple Sujin dan juga Taeho ini berlayar, tapi karena ternyata Sujin itu tidak tulus dan hanya berpura-pura aja mendekatin Taeho, jadi bagusan gak usah lah. Semoga Taeho tersadar bahwa Sujin itu nggak tulus sama dia. Nah terus ketika dia ngantarin Sujin sampai keluar ya kan, dia terlihat sama ibunya. Ibunya jadi penasaran siapakah wanita cantik itu. Ketika ditanya sama Taeho, Taeho bilang itu ya walinya pasien aja gitu. Ya semoga Taeho nggak kenapa-napa ya. Nah setelah diikutin sama Soo Hyun ya kan, ternyata loh kok si Kim Jun ini berhenti di rumah si mbak tetangga ya kan, dan dia masuklah ke dalam. Kalian ingat dong kalau si mbak tetangga kan punya anak itu yang nggak tahu siapa bapaknya. Yap, ternyata bapak dari anak itu adalah si Kim Jun sendiri, dan Kim Jun itu berjanji bakal ngejaga mereka gitu. Makanya dia sampai sekarang ya peduli sama si mbak tetangga, tapi kalau si mbak tetangga menghalangi jalannya dia bakal menyingkirkan gitu. Tapi kalau kata gue teh mendingan lomba kabur aja ya kan. Terus Sun Yul masih aja memplaying victim dirinya sendiri dan pengen membuat Soo Hyun itu kayak bener-bener menderita banget. Jadi dia nggak peduli dia, pokoknya tujuannya harus tercapai gitu. Dan ketika dia mengingat masa lalunya, dia ulang tahun dan disayang sama orang tuanya. Mohon maaf Sun Yul, saya pribadi tidak kasihan sama anda ya, dan ngelihat kelakuan anda kayak dakjal kayak gitu. Jadi kayak manapun kau sedihnya, jujur aja aku nggak kasihan sama kau, tahu kau, hah? Gak usah sok-sok sedih kau situ. Kimprit. Karena nggak sampai situ aja, Sun Yul itu menyuruh temen satu kerjanya dia pergi ke rumahnya Soo Hyun untuk pura-pura minta rekaman kamera dashboard di mobilnya si Suho ya kan. Jadi katanya waktu itu sekitar tanggal 25 ada kejadian kecelakaan di sana. Jadi dia minta untuk diceklah dari kamera dashboard mobilnya Suho. Diceklah sama Soo Hyun ya kan. Terus katanya nggak ada apa-apa gitu. Nah ya emang nggak ada apa-apa karena itu suruhannya Sun Yul. Dia suruh temannya karena di kejadian itu di tanggal itu ada pembicaraan antara Suho dan juga Yuri yang bisa membuktikan bahwa Yuri lah selingkuhannya si Kang Suho gitu loh. Nah tapi ketika mau dibuka sama Soo Hyun, kagak jadi nih. Datang teleponnya si pelakor Yuri ya kan. Jadi dia minta Soo Hyun untuk pergi ke tempatnya dia karena ada acara lah yang mau diadakan bersama dengan ibu mereka juga gitu. Si pelakor lucnut ini Brett.
Tapi sebelum ke sana, Soo-hyun tuh mendengar ada ribut-ribut di depan rumahnya. Ketika dia cek, ternyata itu adalah Hije, anaknya si mbak tetangga, ya kan, karena dia memang ada agak lemah gitu loh. Terus nggak lama kemudian datanglah si mbak tetangga dan mereka bawa masuk anaknya untuk ya disuruh istirahat gitu kan. Nah, ketika si mbak tetangga bawa anaknya ke kamar, Soo-hyun melihat-lihat dan dia curiga dan dia lihat tanggal di mak itu mirip dengan tanggal ketika si Soo itu kepergok selingkuh dengan si cewek yang belum diketahui identitasnya sama Soo-hyun, ya kan. Nah, di sinilah akhirnya Soo-hyun langsung nanya tuh sama si mbak tetangga, ini sebenarnya gimana sih? Itu bukan kamu kan berarti? Terus kenapa kamu itu bohong gitu dan kenapa nggak jujur? Nah, menurut si mbak tetangga, dia minta maaf nih sama Soo-hyun karena dia bohong, tapi dia melakukan hal itu karena dia pengen melindungi anaknya dia dari orang yang dia nggak mau sebutkan. Terus Soo-hyun langsung bilang Kim Jun kan gitu. Ternyata Suho tuh tahu kalau misalkan Kim Jun itu memang punya dana gelap melalui galeri yang diurus sama si mbak tetangga. Jadi Suho tuh minta sama si mbak tetangga untuk udah stop aja ikut sama dia. Jadi mereka berusaha untuk menjatuhkan si Kim Jun itu. Cuma si mbak tetangga itu kan termakan janji manis dari Kim Jun bahwa hidupnya bakal terjamin, anaknya nanti bakal diakuin setelah dia itu berhasil naik ke puncak gitu. Nggak semudah dan nggak segampang itu mbak makanlah sama kau cinta itu, bodoh gitu. Terus dia langsung bilang juga sama Soo-hyun bahwa tentang perempuan yang selingkuhan Suho nggak mau Soo-hyun itu tahu gitu. Nah, ternyata keesokan harinya Suho akhirnya tahu juga kalau Sun-yul itu bukanlah anak korban kebakaran dan akhirnya dikasih tahu siapakah identitas Kwon Sun-yul sebenarnya. Langsung dia cek lah ya kan ke tempat kerjanya si Sun-yul. Dia akhirnya menemukan bahwa yang ngirim foto-foto itu betul seorang Kwon Sun-yul. Kemudian Sun-yul juga memperhatikan wanita ini yang dituduh sebagai pelakor juga, ya kan. Nah, ternyata perempuan itu memang ada hubungannya juga dengan keluarganya Eun So-hyun. Dan entah apa lagi yang mau dilakukan sama Sun-yul ini. Tapi Soo-hyun tuh tidak segoblok itu ya Sun-yul ya. Dia itu tahu kalau misalkan orang yang datang ke rumah yang nanya kamera dashboard itu adalah temannya si Sun-yul. Dan akhirnya dia tahu bahwa semua itu memang udah direncanakan sama Kwon Sun-yul si Luchnut bocil ini ya. Dan setelah itu Soo-hyun akhirnya pergi ke tempatnya si Yuri karena memang mereka mau ada acara dan Yuri bilang untuk suruh tunggu bentar di ruangannya dia. Nah, karena di situ ada laptopnya Yuri, nah Soo-hyun penasaran dong dengan isi kamera dashboard yang mau dia lihat tadi, ya kan. Akhirnya dia memutuskan untuk melihat video itu dan betapa kagetnya dia dong. Dia akhirnya mendengarkan pembicaraan suaminya dan juga Yuri. 엄마야. Terus ternyata yang diselidikin sama Sun-yul tadi adalah ibu kandungnya Yuri. Nah, Yuri itu kan sempat pergi dan juga diambil dan dirawat sama Soo-hyun dan juga ibunya karena ibu kandungnya itu sering banget nyiksa dia seperti ini. Makanya dia tuh nggak mau jumpa lagi, tapi betapa kagetnya dia karena ibunya datang lagi ya. Walau untuk ini Mimin setuju sama Soo-hyun, nggak apa-apa biar si Yuri ini sadar, ya kan. Nah, by the way, ketika Soo-hyun memperhatikan lagi, dia sebenarnya dengar ada ribut-ribut di luar, cuma dia salfok setelah mendengarkan percakapan Suho sama si Yuri, jadi nggak jadi ngecek Yuri keluar. Ternyata disinilah di-spill bahwa Suho bilang bahwa Yuri lah wanita di foto itu selingkuhannya dia. Betapa kaget dan syoknya si Eun So-hyun. Suho juga sedang dalam perjalanan ke sana, tapi kayaknya udah telat ya kan, karena perselingkuhan kau sama si Yuri udah ketahuan. Kayak gini kalian cup ya. Terus Sun-yul bakal ngebuat Soo-hyun bakal lebih menderita lagi. Emang kau nggak ada akhlak ya. Oke, kita lagi kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.